أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang paling utama yang selalu dan wajib kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmat kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan dan dengan nikmat iman ini Allah beri kita kekuatan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan Allah menciptakan kita manusia, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku. Maka dengan keimanan yang ada dalam hati kita, mudah-mudahan itu menjadi sebab bekal kita untuk bisa tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, hampir semua amal ibadah yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, apakah itu salat, berpuasa, berzakat, berhaji, itu biasanya Allah menyeru kepada mereka-mereka yang beriman. Contohnya puasa. Untuk berpuasa tidak semua manusia diperintahkan dan tidak juga kepada kaum muslimin, tetapi Allah seru mereka yang dalam hatinya ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu rahasianya adalah bahwasanya perintah Allah akan memberikan manfaat kebaikan ketika orang yang mengerjakannya itu dasarnya adalah keimanan. Ada iman dalam hatinya, maka akan memberikan manfaat kepada mereka. Berzikir, ingat kepada Allah, kalau hanya lisan saja maka tidak begitu besar manfaatnya. Tetapi ketika berzikir, berdoa, bermunajat dengan dasar hati yang beriman, maka itu sangat besar manfaatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Maka kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dalam hatinya tertanam iman dan hati-hati mereka penuh dengan ketenangan. Wa tatma'innu, itminan, mutmainnah, ya kan? Hati yang tenang. Bi dzikrillah, dengan selalu zikir, ingat kepada Allah. Allah tegaskan lagi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan selalu berzikir kepada Allah, yang zikir itu dasarnya adalah iman kepada Allah, maka dampaknya kebaikan, dampaknya ketenangan hati, ketenangan jiwa.
yang sekarang ini banyak orang tak mendapatkan ketenangan itu. Maka ketenangan itu kata Allah, ketika sudah memastikan dalam hati kita tertanam iman. Nah, itu dia. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan, sumber rasa aman, ketenangan itu dari Allah. Dan Allah hanya menurunkan ketenangan, kenyamanan kepada mereka yang berhati dan dalam hati mereka ada tertanam iman, ya kan? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, itu dia rahasianya. Dan dialah Allah yang menurunkan as-sakinah. Apa as-sakinah? Ketenangan, kedamaian, ya kan? Kenyamanan, rasa aman. Kemana Allah turunkan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Maka kita pastikan kita masih memiliki hati dan dalam hati kita masih tertanam iman. Dan iman itulah mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu beribadah dan istiqamah sampai ke akhir hayat kita, insyaallah. Bersyukur kita masih beriman dan kita wujudkan kita hadir di masjid, beribadah, sholat, baca Al-Quran. Itu membuktikan kita itu beriman. Wujud iman itu adalah amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Itu dia, bersyukur alhamdulillah dengan nikmat iman ini. Makanya ada orang sampai merasakan manisnya iman, halawatul iman, manisnya keimanan. Dia orang yang beriman itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, apapun yang dia alami, apapun musibah, masalah yang terjadi, dia akan baik-baik saja. Itu kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah mengatakan aneh, ajaib sikap seorang mukmin, kata Allah, kata Rasulullah. Ajaban li amril mukmin. Aneh, ajaib, ajib kata orang. Dari bahasa Arab, ajib, ajaib. Luar biasa. Takjub kata Rasulullah dengan sikap perilaku dari orang beriman itu. Ajaban li amril mukmin. Ada apa kata Rasulullah? In asabathu sarra syakar. Seorang mukmin hatinya beriman, kalau dia mendapatkan kebaikan, keberuntungan, rezeki yang baik berlimpah, pekerjaan yang menghasilkan, menguntungkan, usaha yang lancar, maka dia bersyukur. Syakar, mukmin dapat kebaikan, bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Dan mukmin ketika diberi hal-hal yang datang yang memudaratkan, yang masalah, problem, sabar, dia mampu untuk bersabar. Seseorang mampu bersyukur, mampu bersabar, itu karena dalam hatinya ada iman. Jangan diharap orang itu bisa bersyukur tanpa ada iman. Jangan harap orang itu bisa mampu bersabar tanpa ada iman dalam hatinya. Maka itulah kata Rasulullah, menakjubkan apa yang keluar sikap dari seorang mukmin itu. Tidak ada yang berputus asa, tidak ada yang cepat stres, tidak ada. Karena semuanya dia hadapi, sikapi dengan penuh keredaan segala takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dapat rezeki dia bersyukur, sempit kurang rezekinya dia bersabar. Dan itu dia tidak keluar kecuali dari orang yang berhatinya, dalam hatinya ada keimanan. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam, bersyukur kita masih berislam, agama yang Allah ridhai. Inna dina indallahil Islam. Kemudian bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah. Bukti kita sehat, mensyukuri nikmat sehat, kita tetap istiqomah dalam beribadah, sholat berjamaah, duduk sebentar untuk mendengarkan pengajian. Itu bukti kita sehat. Mengisi nikmat sehat dengan segala kebaikan, amal ibadah.
Mudah-mudahan Allah beri kita istiqomah dalam kebaikan, dalam segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sedikit menyinggung tentang hati. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan al-qalbu, qalbun, ya. Hati-hati menyebutnya, jangan dengan al-kalbu. Kalau al-kalbu artinya yang berkaki 4 yang menggonggong, kaf. Tapi kalau al-qalbu, qaf, itu namanya hati. Hati yang dalam dada kita ini. Kalau hati secara singkatnya adalah tempat letaknya keimanan. Di dalam hati itu 2 saja. Kalau tidak ada diisi dengan keimanan, kalau tidak diisi dengan kekufuran. Jadi hati itu beriman, bisa saja hati itu juga mengkufuri. Jadi ulama kita memberikan pengertian al-iman. Iman itu apa? Percaya itu apa? Kata ulama kita, al-iman at-tasdiqu bil qalbi. Jadi yang namanya iman itu adalah at-tasdiq, shadaqah, pembenaran dengan hati. Ini hati kita membenarkan Allah yang menciptakan kita. Itu dia. Allah tempat kita berasal dan Allah tempat kita kembali. Itu maknanya hati membenarkan. At-tasdiqu bil qalbi. Itu definisi iman. Di mana iman itu? Di hati. Di hati yang membenarkan Allah itu ada, Allah itu menciptakan, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah tempat kita berasal, Allah tempat kita kembali. Makanya kita ketika ada musibah, apa ucapan kita? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Dan orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan musibah, menerima musibah, ada masalah, ya kan? Maka tidak ada ucapannya, sikapnya kecuali dia kembali kepada Allah. Disebut dengan istirja, raja'a, kembali, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dia tahu Allah sedang mengujinya, ya kan? Allah menguji kita dengan masalah, musibah, problem itu bukti Allah itu peduli dengan kita, sayang dengan kita. Bukan berarti Allah marah, tidak. Contoh, mengapa disebut dengan mahasiswa? Karena mahasiswa itu pasti akan menghadapi ujian, ya kan? Kalau tidak ada ujian, tidak siswa namanya. Kalau tidak ada ujian skripsi, ujian apalagi tesis, disertasi, itu bukan mahasiswa namanya. Nah, apakah guru, dosen memberikan ujian, ya kan? Macam-macam ujian, apakah guru, dosen itu marah, benci? Tidak. Itu bentuk guru sayang pada murid. Dosen sayang sama mahasiswa, diberi dia ujian, diberi dia tugas, ya kan? Tujuannya apa? Pertama ya bentuk guru peduli dengan muridnya, bentuk dosen perhatian dengan mahasiswanya, dan agar guru dosen tahu apakah ini murid sungguh-sungguh dalam belajar atau main-main. Samalah kita juga seperti itu. Mengapa kita disebut dengan sebagai mukminah yang akan diuji? Karena Allah ingin peduli dengan kita, Allah ingin memperhatikan kita, Allah ingin menyayangi kita dengan berbagai ujian. Dan dengan ujian itu Allah ingin tahu apakah iman kita itu kepadanya benar-benar atau iman kita itu iman main-main. Ya kan? Ketika kita diberi ujian dengan rezeki yang baik, berlimpah, usaha yang bagus, menghasilkan, ingat nggak kita dengan Allah? Bersyukur atau tidak? Nah, kalau bersyukur berarti kita lulus ujian keimanan. Ketika diberi, kita mampu bersyukur. Ketika Allah beri uji kita dengan musibah, dengan masalah, mampu tidak kita dengan bersabar? Maka bersabar itu bukti kita kembali kepada Allah.
Ya. Itu contohnya. Maka kata Allah dalam awal surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu dibiarkan saja dia mengaku-ngaku saya beriman, kami beriman, kemudian dia tidak akan diuji? Oh tidak, kata Allah. Setiap mengaku beriman, maka dia pasti akan menerima ujian. Itu konsekuensi orang beriman akan diuji keimanannya, kehidupannya. Konsekuensi sebagai siswa, ujian. Konsekuensi sebagai mahasiswa akan dapat ujian demi ujian. Seperti itu. Sehingga ketahuan mana yang sungguh-sungguh dalam keimanannya dan mana yang main-main dalam keimanannya. Mana yang sungguh-sungguh dalam belajar di sekolah, mana yang main-main. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hati, letaknya keimanan, ya. Maka dalam hadis juga Rasulullah mengatakan hati itu yang ada dalam setiap hati, dalam diri kita ini yang akan memerintahkan organ tubuh yang lain. Jadi tergantung pada hati kita masing-masing. Kalau hati kita itu baik, karena dia sebagai pemerintah, ya, maka insya Allah organ tubuh yang lain itu akan baik juga. Ini yang sering kita dengar Ustadz berceramah, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam setiap jasad kita itu ada namanya segumpal daging. Ada yang mengatakan segumpal daging, ada yang mengatakan segumpal darah, gitu kan? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging, segumpal darah ini baik, maka baiklah organ tubuh yang. Maksudnya begini, ketika hati kita ini kita tanamkan dalamnya iman, kemudian kita perbaiki hati kita, jaga hati kita, hati sudah baik, maka insya Allah mata, organ tubuh akan melihat yang baik-baik. Nah, itu dia. Telinga akan mendengar yang baik-baik. Kapan? Ketika hati sudah baik, sudah soleh, kata Rasulullah. Dan kaki akan melangkah ke tempat-tempat yang baik, karena hati sudah, yang memerintahkan sudah baik duluan. Tangan juga akan melakukan yang baik-baik. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu segumpal darah itu sudah rusak, sudah kotor, sudah jahat, buruk, maka organ tubuh yang lain itu juga melakukan yang buruk, yang jahat. Mata akan melihat yang buruk-buruk, kaki melangkah ke tempat-tempat yang buruk, maksiat, kemungkaran dan lain semacamnya. Tangan pun juga seperti itu. Makanya perlu menjaga hati, membersihkan hati, mensucikan hati. Makanya dalam Al-Quran itu banyak jenis-jenis hati, ya kan? Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tenang, apalagi itu, hati yang tentram, hati yang lembut, ya kan? Hati yang macam-macam dalam Al-Quran itu. Dan itu yang baiknya. Tapi ada juga hati yang tidak baiknya, yang tak pernah menjaga hatinya. Itu hati yang apa itu? Hati yang keras, apalagi hati yang apa Bu? Hati yang busuk, ya, macam-macam lah yang buruk, seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Maka dan disitulah letak keimanan, letak ketakwaan. Maka kita menjaganya agar tetap dalam ketakwaan, keimanan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar tentang kajian tentang masalah hati, al-qalbu, ya, qulub jamaknya. Pada malam hari ini ada satu lagi yang mungkin kita perlu ketahui juga. Apa itu? Mungkin juga pernah mendengarnya, yaitu tentang an-nafsu. An-nafsu. Nafsu. Allah memberikan hati, sudah kita jaga, kita perbaiki, kita bersihkan. Allah juga memberi kita yang namanya nafsu. Apa pula nafsu itu?
Nah, an-nafsu itu kalau kita baca buku-buku sering juga diterjemahkan dengan jiwa, roh, nyawa, atau sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu juga disebut dengan nafsu. Makanya kalau nyawa ada ayatnya, umpamanya tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu atau setiap yang bernafsu, maksudnya setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Apapun, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya yang bernafsu, maksudnya bernyawa, maka dia akan mati. Ada juga yang mengartikan nafsu tentang ruh. Tetapi yang kita maksud dalam kajian kita pada malam hari ini adalah tentang tadi itu, yang dekat dengan makna hati tadi, atau sesuatu yang ada dalam hati kita, dalam dada kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, baik melakukan yang baik ataupun melakukan yang buruk. Itu ya, setiap kita Allah berikan, anugerahkan nafsu, dan nafsu itu perlu, penting. Yang mudah saja dulu, yang mudah saja. Atau kita baca ayat dulu ya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, surah Asy-Syams ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surah Asy-Syams mulai dari ayat 7. Nah, di sini dimulai dari wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa atau nafsu yang Allah telah sempurnakan penciptaannya. Tentu yang dimaksud di sini nafsu yang ada dalam yang tadi kita jelaskan, yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang kita lakukan itu apakah pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Kita buat contoh yang mudah saja dulu. Kita mau makan itu perlu nafsu tidak? Perlu nggak dorongan untuk kita bisa makan? Itu dia. Jadi nafsu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu, penting. Justru kalau tidak ada nafsu akan tidak nyaman, tidak akan baik. Contoh pada nafsu makan tadi. Kita perlu nafsu makan. Sehingga dengan adanya nafsu makan, kita terdorong untuk makan. Ada yang tidak ada nafsu makan sekarang? Alhamdulillah ada nafsu makan ya. Karena ketika nafsu makan sudah ada, kemudian dia makan, sehat, bisa datang ke masjid. Tidak ada nafsu makan, akhirnya nggak makan, sakit masuk angin macam-macam, akhirnya sakit, akhirnya nggak bisa ke masjid. Maka perlu ada namanya nafsu makan. Contoh, nanti kita bawa ke nafsu apa saja. Maka nafsu makannya anugerah dari Allah. Maka kita perlu nafsu makan, ya, maka makan. Dan tentu ada aturannya kalau kita mau makan, ya kan? Kalau bagaimana cara makan yang sehat, pola makan yang sehat, apa yang dimakan, kapan makan, semua sudah diatur dalam Islam itu. Namanya kata para ilmuwan, kalau perut kita itu kalau makan, mengkonsumsi makanan, minuman itu dibagi sepertiga gitu katanya kan, kalau mau sehat. Sepertiga untuk makanan padat, sepertiga untuk makanan cair, sepertiga untuk udara, nafas. Itu kalau mau sehat. Maka itulah gunanya nafsu tadi. Ini semua ada ini, mulai gulai ini, gulai itu, goreng ini, macam-macam, ya kan? Dan nafsu mulai muncul. Tumbuh nafsu apa? Nafsu semua makan. Ini akan nampak ketika kita mau berbuka puasa Ramadan itu, ya kan?
pergi ke pasar Ramadan, maka muncul nafsu. Nafsu apa yang pertama muncul? Hah? Nafsu belanja. Ya kan? Nafsu belanja. Nafsu mau makan, nafsu belanja. Uang ada. Kalau nggak ada uang, ada nggak? Bisa nggak nafsu? Nggak juga ada. Maka uang ada, ya kan? Semua nampak enak semua, ya kan? Maka ini perlu nafsu juga belanja ini. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mengikuti nafsu. Semua mau dibeli, akhirnya nanti tersimpan di kulkas atau terbuang mubazir. Ini artinya kita mengikuti nafsu. Karena nafsu itu gunanya untuk mengatur kita. Maka kita dalam Islam itu namanya mengendalikan nafsu. Nafsu harus ada, tapi harus dikendalikan. Kita mengaturnya. Sama dengan makan tadi, belanja juga. Maka makan tuh nafsu makan tuh dikendalikan. Cukup makan yang apa? Apa tujuan makan? Makan untuk bisa menyambung hidup atau bertahan hidup. Itu gunanya makan. Dan jangan dibalik. Hidup untuk jangan, itu yang berkaki 4 itu. Ya kan, itu hidupnya untuk makan. Kalau kita tidak, makan itu untuk bisa bertahan hidup, tegak tulang punggung, bisa hidup, bisa beribadah, ya kan, jangan dibalik. Itu. Maka itulah agama. Makanya agama, keimanan, itulah yang akan mengontrol nafsu kita tadi itu. Maka jangan makan ini, cukup segini, ya kan? Cukup sampai menegakkan tulang punggung kita. Itulah tujuan kita makan minum itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Sepertiga saja untuk makanan, sepertiga untuk minuman, cairan. Ya kan? Nah, orang ketika mengikuti nafsu makannya, ya kan? Mumpung gratis, ya kan? Di tempat acara akikah, pesta, mumpung gratis, ya kan? Muncul nafsunya nih. Dia makan, dia isi perutnya dengan makan dan minuman. Tak ada tempat untuk udara, nafas. Tentu akan berakibat buruk pada jasadnya, tubuhnya, ya kan? Sama seperti itu. Dan biasanya kalau perut itu diisi makanan dan minuman full, itu dampaknya kemana? Pertama kali ke mata. Itu perut kalaulah penuh, itu yang pertama kali dampaknya adalah ke mata. Mata mulai mengantuk. Itu. Jadi kita yang mengendalikan nafsu makan. Ini contoh yang simpel saja, yang mudah dalam sehari-hari. Sama juga dengan belanja tadi. Jangan mentang-mentang kita ada uang, semua kita beli. Nafsu belanja, ya kan? Mentang-mentang sekarang sudah bisa COD, tak perlu ke mall, tak bisa kemana-mana, semua ada beli. Memang sekarang masa Covid kita nggak ke mall, nggak ke pasar, tapi mallnya yang datang ke rumah, ya kan? Yang pusing bapak-bapak juga kan, ya paket, ada yang paket, wah gawat juga kalau setiap hari 5 kali paket, kan? Ini contoh bagaimana kita mengendalikan nafsu. Maka dalam Islam tidak boleh membunuh nafsu. Nafsu itu perlu, atau mematikan nafsu nggak boleh. Nafsu itu harus dikendalikan dan jangan diikuti. Itu namanya mengikuti nafsu. Maka mengikuti nafsu itu disebut juga dengan mengikuti hawa nafsu. Mengapa disebut dengan hawa nafsu? Hawa itu dalam bahasa Arab adalah jurang. Jurang itu artinya yang menjerumuskan, menghancurkan, menghinakan. Maka nafsu kalau kita perturutkan, atau kita mempertuhankannya tanpa ada kontrol iman agama, maka nafsu itu bisa mencelakakan kita, bisa menghancurkan kita. Nah, kita masih ingat kisah Qabil. Qabil itu apa sebab dia membunuh saudaranya Habil? Karena nafsunya sudah dikuasai oleh iblis, setan. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi
faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Nah, itu Allah abadikan bagaimana kata Allah Qabil nafsunya sudah dikuasai, tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, dalam hal membunuh saudaranya. Dia orang membunuh seseorang dan berhasil membunuh seperti Qabil itu bukti nafsunya sudah dikuasai oleh setan. Nah, setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, karena nafsunya sudah tak terkendalikan lagi. Ada kedengkian, ada hasad. Mengapa Habil kurbannya diterima sementara dia tidak? Mulailah macam-macam godaan dari setan kepada Qabil. Dan dia eksekusi saudaranya Habil. Karena apa? Karena nafsu yang sudah tak terkendalikan, sehingga menjadi yang dalam Al-Quran disebut dengan an-nafsu al-ammarah. Apa namanya? Nafsu amarah. An-nafsu al-ammarah. Apa itu? Nafsu yang mendorong seseorang untuk berbuat keburukan, kejahatan. Ini ayat ini dalam surah Yusuf ayat 53 tentang nafsu Zulaiha. Tahu Zulaiha? Perempuan. Siapa dia? Istri sebelum istri Yusuf, istri raja, istri Kitfir, ya, menteri besar Mesir pada waktu itu. Tetapi karena dia melihat ketampanan Yusuf, padahal dia yang mengasuh dari kecil, tetapi yang namanya nafsu, apakah nafsu laki-laki, nafsu perempuan, sama saja. Kalau sudah dikuasai oleh setan, oleh iblis, maka dia akan menjadi an-nafsu al-ammarah. Maka Allah abadikan bagaimana pengakuan daripada Siti Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi. Sambung. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Zulaikha ketika dia sudah tak bisa lagi, dia dalam pengakuannya, karena dia mengakui sendiri, nafsu saya ini, saya tidak bisa berlepas dari yang namanya nafsu, kata Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi. Karena memang pada waktu itu dia tak tahan lagi, tak bisa lagi melihat ketampanan daripada Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu saya ini yang membuat saya melakukan asu. Apa itu asu? Keburukan. Ketika dia apa? Ketika dia menarik gamis baju Yusuf dari belakang. Yusuf sudah lari ke pintu, tapi dia kejar, dapat koyak baju Yusuf dari belakang. Ini karena nafsu tak terkendalikan. Di nafsu itu harus ada, tetapi nafsu itu harus dibersihkan, disucikan. Harus ada agama yang membimbing nafsu kita itu, sehingga kita tidak dikendalikan oleh nafsu untuk berbuat keburukan. Itu bisa kita praktekkan dalam hal apa saja. Boleh kita kaya? Harus, ya kan? Karena segala sesuatu dengan kekayaan, dengan harta. Bagaimana kita mau haji, mau umroh tiap tahun kalau nggak ada uang, ada harta? Silakan cari harta. Rasulullah juga orang kaya raya, ya kan? Sebelum menikah dia sudah kaya. Berkurban 100 ekor onta, berapa miliar itu? Kaya. Jadi tidak ada larangan agama kita untuk orang kaya. Silahkan kaya. Yang penting mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik dan halal. Maka perlu ada nafsu untuk bekerja, nafsu untuk mendapatkan harta. Silahkan. Tetapi dalam mendapatkan harta dunia itu harus ada tentu namanya nafsu, dan nafsu itu harus dikawal, harus dikontrol, harus diawasi oleh agama.
tuntunan, wahyu, petunjuk, sehingga tidak menghalalkan segala cara. Ya kan? Silahkan kaya. Dan ketika nafsu yang mendorong kita untuk bekerja sungguh-sungguh, ya kan, manjada wajada, ya kan, barang siapa yang sungguh-sungguh mendapat. Jadi yang namanya sukses itu tidak melihat apa namanya agamanya, keyakinannya, penting dia sungguh-sungguh mendapat lah, berhasil dia. Apalagi kalau dia sungguh-sungguh dengan keimanannya, ya kan. Maka nafsu untuk kaya silahkan. Tetapi jangan sampai karena dia mengikuti nafsunya untuk kaya, segala cara dia dapatkan, dan dia mendapatkan kekayaan pada waktu itu karena dorongan nafsunya, tetapi terkadang kekayaannya itu membuat dia sombong. Maka ada simbol dalam Al-Quran itu kesombongan dengan kekayaan. Siapa orangnya? Qarun. Nah, Qarun itu memang dia sungguh-sungguh dalam bekerja, dapat harta. Kuncinya saja, kunci gudang hartanya itu tak sanggup orang membawa begitu banyaknya kekayaannya, banyak gudang-gudang kuncinya. Sombong dia dengan kekayaannya. Maka orang yang sombong seperti ini, apalagi dia mendapatkan dunia hartanya dengan nafsu, dengan kesombongan, dan mendapatkan kesombongan, maka Allah hinakan dia. Allah benamkan dia dan harta-hartanya. Maka di dunia ini, kata orang, tidak ada orang yang paling kaya kecuali Qarun. Betul nggak? Ada yang setuju? Setuju, Bu? Setuju ya? Bagaimana dengan Nabi Sulaiman katanya kan? Oh kan raja, kalah katanya. Ini intermezzo saja. Ya, kalah kekayaan Nabi Sulaiman itu. Sekarang contohnya ya, sekarang ini di mana-mana orang menggali tanah, dapat harta siapa? Tetap hartanya Qarun, bukan hartanya Nabi Sulaiman. Jadi kekayaan yang tak terhingga, kekayaan Qarun ini. Tapi dia sebagai simbol orang yang kaya karena mengikuti nafsunya, tapi membawa kepada kesombongan. Allah hancurkan. Allah hinakan ketika dia mengikuti nafsunya, ya kan? Waqad khaba man dassaha, maka merugilah, hinalah orang yang mengotori nafsunya itu. Nah, seperti itu. Ada juga dalam Al-Quran orang yang mengikuti nafsunya, dia nafsu untuk menuntut ilmu, boleh tidak? Boleh. Kita harus ada nafsu untuk menuntut ilmu, belajar. Saya maunya tak puas saya di pesantren 6 tahun, saya ada bernafsu untuk melanjutkan kuliah S1, saya berangkat ke Mesir, Afrika, kan? Jauh dari orang tua, karena nafsu perlu. Kalau enggak ya di bawah ketiak emak aja lah, ya kan? Jangan jauh-jauh kan, cukup bawah ketiak emak aja. Enggak, saya ada nafsu, keinginan, dorongan dari dalam jiwa kita ini sebut dengan nafsu tadi untuk menuntut ilmu. Itu dorongan itu perlu, nafsu untuk menuntut ilmu. Tak selesai S1 sambung lagi S2. Selesai S2 sambung lagi S3. Kalau ada S4 S5 saya sambung lagi. Begitu nafsunya untuk mendapatkan ilmu. Tapi ingat, jangan hanya bernafsu untuk mendapatkan ilmu, setelah dapat ilmu membawa kita kepada kesombongan. Nggak boleh. Justru ambil filsafat padi, kata orang kan, semakin berisi semakin merunduk. Jangan seperti filsafat semak, semakin dia tumbuh tinggi semakin menyakiti orang. Nggak boleh seperti itu. Semakin berilmu, semakin berbagi, semakin mendatangkan manfaat. Itu. Nah, dalam Al-Quran Allah abadikan orang yang mengikuti nafsunya untuk mendapatkan ilmu, tapi dia sombong dengan ilmunya. Siapa itu? Masih dalam kroninya Firaun, Qarun, yaitu Haman. Nah, Haman itu adalah simbol orang yang mengikuti nafsunya untuk mencari ilmu, tapi setelah mendapat ilmu dipercayai oleh Firaun, tapi dia sombong dengan ilmunya. Allah hancurkan dia.
Yang ketiga, ada orang yang bernafsu untuk mendapatkan kekuasaan. Boleh nggak kita bernafsu untuk berkuasa? Bapak Ibu? Boleh, silahkan. Tetapi ingat, tujuan kita berkuasa, mendapatkan kekuasaan. Ketika kita berkuasa, kita memberikan manfaat, ya kan, kebaikan kepada orang lain. Kan gitu, ya kan? Banyak orang yang terbantu, ya kan, banyak masyarakat jadi makmur, sejahtera, ibadahnya aman, lancar, gitu kan. Nah, tapi ada orang yang bernafsu untuk berkuasa. Contohnya itu adalah Firaun. Jadi Firaun itu simbol orang yang sangat bernafsu untuk berkuasa, memimpin. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan, jabatan, raja, tapi dia sombong, zalim, bahkan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi boleh mengikuti nafsu, tapi jangan sampai nafsu ketika sudah mendapatkannya membuat kita sombong. Maka si Firaun itu adalah simbol yang akan terus ada. Jadi yang namanya Qarun akan terus tetap ada, Haman tetap ada, Firaun tetap ada sebagai simbol. Firaun itu simbol sebagai orang-orang yang mencari, memburu dengan nafsunya kekuasaan. Setelah mendapatkan kekuasaan, dia sombong dengan kekuasaannya, dan bahkan menzalimi orang lain. Atau bahkan kalau Firaun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Firaun dalam Al-Quran? Wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya kan, artinya tinggi. Sampai dia minta kepada Haman. Haman ini orang berilmu, arsitek. Dia katakan, ya Haman ubni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Jadi sampai kesombongannya si Firaun ini kepada Haman, arsiteknya, orang berilmu, sama-sama sombong ini. Ya kan? Wahai Haman, bangunkan untukku sebuah bukit atau menara, ya kan? Itu sekarang namanya piramida itu. Piramid itu kan perintah Firaun kepada arsiteknya Haman. Tujuannya apa? Agar saya sampai ke Tuhannya Musa. Aku sombong lagi. Tadi itu pasalnya adalah ketika Allah karuniakan dia nafsu, tetapi nafsu itu dia perturutkan, dan nafsunya sudah dikuasai oleh setan, sehingga nafsunya mendorong dia untuk memang bisa berkuasa, tapi kekuasaannya menzalimi orang. Kekuasaan yang membuat dia sombong sampai mengaku Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah karuniai kita hati, kita jaga hati kita. Jadi hati-hati yang beriman, jauh dari hati-hati yang kufur. Allah karuniai kita juga yang namanya nafsu. Nafsu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nafsu, susah hidup. Maka kendalikan nafsu. Jangan ikuti nafsu. Kalau sudah mengikuti nafsu itu namanya hawa nafsu, nafsu yang menjerumuskan. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita syukuri Allah beri kita nafsu, kita kendalikan sehingga nafsu itu mendorong kita untuk tetap berbuat kebaikan. Itu dia. Sehingga nanti kita pun menjadi orang-orang yang memiliki nafsu yang disebut juga dengan an-nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang mendapatkan ketenangan, nafsu yang selalu mengajak, mendorong kita berbuat kebaikan, nafsu mendorong kita untuk datang ke masjid. Nggak nafsu lagi, nggak ada keinginan, ya kan, di rumah aja lah sholat. Ini contoh nafsu yang sudah sedikit demi sedikit sudah dikuasai oleh setan. Nauzubillahi min dzalik. Maka perlu adanya namanya usaha. Sering kita mendengar tazkiyatun nafs, usaha membersihkan, mensucikan yang namanya nafsu atau jiwa. Ini penting. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. sudah paham insyaallah. Tinggal lagi kita mensyukuri nikmat nafsu tadi. Ya, jangan dimatikan. Nafsu itu dikendalikan. Jangan diikuti. Jadi
dikit nafsu yang mengikuti kita. Jadi bukan kita yang mengikuti nafsu itu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.